Nathaniel yang sudah kehilangan akal untuk membuat Samantha diam, akhirnya mulai menggunakan senjata tajam itu tepat di perut Samantha. Yang naasnya adalah 30 kali Nathaniel melakukan hal tersebut. Bahkan ada yang lebih parahnya lagi, bukan hanya perut yang jadi tujuan senjata itu, melainkan leher dan kepala Samantha hingga Samantha tak sadarkan diri. Kasus kali ini kasus yang awamnya sangatlah marak, apalagi juga terjadi di negara kita, Indonesia. Namun kali ini kasus ini menimpa di sebuah negara, tepatnya di South Carolina, Colombia. Kota universitas yang biasanya penuh tawa mahasiswa mendadak menjadi kota tragedi yang mengejutkan seluruh dunia. Pasalnya, seorang gadis muda penuh mimpi hendak pulang setelah malam yang menyenangkan, tapi langkah kecilnya menuju rumah berubah menjadi perjalanan tanpa kepulangan. Kasus kali ini, kasus yang akan mengisahkan kasus tragis yang dialami oleh Samantha Josephson. Bagaimana kisah selengkapnya? Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk dibantu diklik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sekarang mari kita kupas di cerita hari ini. Samantha Josephson atau yang akrab dipanggil Sammy. Ia lahir pada tahun 1997 di kota besar New Jersey, Amerika Serikat. Ia mempunyai seorang ayah bernama Seymour dan bekerja sebagai ahli teknologi di kota kelahirannya. Sedangkan sang ibu bernama Marcie Josephson adalah wanita yang hebat dalam urusan keluarga. Samantha yang juga memiliki adik perempuan yang bernama Sydney. Keluarga Samantha ini adalah keluarga yang sangat bahagia. Bagaimana tidak, kedua putri dari keluarga ini adalah seseorang yang mahir dalam bidang apapun. Bahkan Samantha sendiri juga dikenal sebagai orang yang sangat pintar dalam bidang hukum. Samantha bersekolah di University of South Carolina, Colombia. Ia adalah mahasiswa tingkat akhir di universitas tersebut. Di dunia pendidikan, Samantha adalah salah satu mahasiswi yang sangat menonjol dalam bidangnya. Bahkan karena kepintarannya, ia pun disukai oleh banyak teman di kampus tersebut. Sebelum Samantha lulus pun, ia sudah diterima di salah satu kampus selanjutnya untuk mengejar bidang hukum yang ia senangi. Kampus itu bernama Drexel University Law School. Samantha sungguh memiliki mimpi yang amat luar biasa, dan mimpi itu menjadi kenyataan untuk Samantha sendiri. Hidup Samantha amatlah sangat diimpikan oleh banyak orang. Namun, tepat pada hari di mana pengumuman tentang diterimanya Samantha di Drexel University membuat semua orang jelas bergembira. Tak terkecuali teman-teman Samantha sendiri. Samantha pun merasa ini adalah akhir yang baik dari kampus sebelumnya dan awal yang baik untuk mengejar cita-citanya. Seketika pun jelas suasana menjadi amat riang. Samantha dengan niat yang baik ingin mengajak teman-temannya untuk menikmati pesta kecil setelah apa yang sudah ia dapatkan. Samantha pun mengajak teman-temannya ke sebuah bar yang berada di kawasan Five Point, Colombia. Tempat ini sangatlah amat terkenal di kalangan mahasiswa atau mahasiswi University of South Carolina. Malam pesta itu pun dimulai. Tepat pada pukul 10 malam, mereka tiba di Five Point. Pesta pun dimulai dengan canda tawa dan tumpah riuh musik ada dalam tempat itu. Hari yang jelas begitu indah bagi mereka semua. Waktu pun cepat berlalu. Tidak terasa, waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Samantha yang mulai merasa lelah meminta izin kepada temannya untuk pulang duluan. Teman-temannya pun jelas tidak curiga. Mereka pun mengizinkan Samantha untuk lebih awal daripada mereka dengan menggunakan
taksi online. Akhirnya, Samantha pun keluar dari tempat tersebut sambil memegang handphone untuk segera memesan ojek online atau taksi online. Di jalanan sekitar Five Point itu memang terasa sunyi dan tibalah sebuah mobil Chevrolet. Mobil Chevrolet yang berwarna hitam yang dikendarai oleh sang supir bernama Nathaniel David. Nathaniel berusia 24 tahun. Nathaniel pun berkata jika dia adalah driver taksi online yang Samantha pesan melalui handphonenya. Tanpa ragu pun Samantha langsung masuk ke dalam mobil tersebut. Namun setelah Samantha masuk, sang supir tiba-tiba mengunci otomatis seluruh pintu mobil. Nathaniel mengunci mobil itu dengan semua kontrol untuk membuka mobil tersebut ada padanya. Samantha pun di sini mulai aneh dan tampak curiga. Dan Samantha berkata kepada sang supir, "Mengapa kau mengunci seluruh pintu? Apakah kau orang jahat?" Nathaniel pun di situ dengan nada sedikit gugup berkata, "Aku hanya memastikan kamu tidak kabur dari mobilku karena banyak pelanggan yang kabur dan tidak membayar upah dari taksi ini," ujar Nathaniel. Namun di situ Samantha masih merasa curiga. Mereka pun akhirnya berseteru. Samantha membalas kegugupan Nathaniel dengan berkata, "Aku tidak mau ada di keadaan seperti ini. Buka pintunya atau aku akan melaporkanmu ke pihak berwajib." Nathaniel di situ yang mulai merasa ancaman dari Samantha pun menghentikan mobilnya. Ia langsung loncat dari kursi kemudi lalu berada tepat di kursi belakang di mana Samantha pun duduk di sana. Keadaan di situ pun jelas semakin tegang. Samantha mencoba mengeluarkan handphone dari sakunya. Namun, sebelum Samantha berhasil mengambil handphonenya, tangan Samantha sudah lebih dulu direkap kencang oleh Nathaniel. Samantha semakin memberontak. Ia mencoba untuk menyingkirkan Nathaniel. Namun sayang, badannya terlalu mungil untuk melawan pria yang lebih besar darinya. Samantha pun langsung mencoba berteriak untuk minta tolong. Namun, tak ada satupun orang mendengarnya. Nathaniel yang semakin panik mulai melakukan adegan kasar kepada Samantha. Bahkan, ia pun mengambil sebuah senjata tajam yang ada di dalam mobil tersebut. Samantha pun jelas di situ semakin takut dan panik. Nathaniel yang sudah kehilangan akal untuk membuat Samantha diam, akhirnya mulai menggunakan senjata tajam itu tepat di perut Samantha. Yang naasnya adalah 30 kali Nathaniel melakukan hal tersebut. Bahkan ada yang lebih parahnya lagi. Bukan hanya perut yang jadi tujuan senjata itu, melainkan leher dan kepala Samantha hingga Samantha tak sadarkan diri. Setelah semua kejadian tersebut, Nathaniel pun akhirnya tersadar dan ia sudah menghilangkan nyawa seorang gadis. Dengan sigap, ia pun kembali ke kursi pengemudi lalu menjalankan mobilnya untuk membawa jasad Samantha jauh dari kota. Amat mengerikan. Untuk kalian yang lagi makan, di stop dulu aja. Akhirnya, mereka pun tiba di sebuah kota yang jaraknya 65 km dari tempat kejadian. Kota itu bernama Clarendon County. Nathaniel pun akhirnya keluar dari mobil tersebut dan meninggalkan mobil itu bersama jasad Samantha. Di keesokan harinya, teman-teman yang semalam berpesta dengan Samantha menyadari bahwa Samantha tidak pulang ke asrama. Mereka pun semua jelas panik dan berusaha menghubungi keluarga Samantha yang berbeda kota dengan kampus mereka. Tidak sampai di sana, mereka juga meminta pertolongan kepada pihak berwajib untuk mencari Samantha. Ayah Samantha pun yang menerima kabar tersebut langsung bergegas terbang menggunakan pesawat untuk menuju kota tersebut. Dan dalam benaknya ia sudah sangat amat khawatir atas keselamatan putrinya. Semua orang pun jelas berusaha untuk mencari Samantha. Bahkan kampus tempat Samantha berkuliah pun meliburkan kampusnya untuk membantu pencarian Samantha. Mereka pun mulai melakukan pencarian di tempat terakhir Samantha terlihat. Dari CCTV, tempat tersebut memperlihatkan Samantha yang sedang menunggu taksi online yang ia pesan dengan keadaan sedikit bingung. Lalu di sana terlihat tiba-tiba mobil Chevrolet berwarna hitam dan Samantha pun masuk ke dalamnya. Dari situ, itu adalah kali terakhir Samantha terlihat. Pencarian besar-besaran ini pun terus dilakukan dengan bukti sebuah mobil hitam. Dan di keesokan harinya, pihak berwajib pun
berhasil menemukan mobil yang sama seperti apa yang mereka lihat di CCTV. Dan ya, benar saja, di dalam mobil tersebut ketika mobil itu ditemukan, terdapat jasad seorang gadis mungil dengan banyaknya luka di dalam badannya. Dan akhirnya pihak berwajib pun menegaskan bahwa benar, itu adalah Samantha Joseph. Ayah Samantha pun yang mendengar kabar duka atas kematian putrinya sendiri seakan masih tidak percaya. Ia langsung bergegas menuju tempat lokasi mobil tersebut yang jaraknya sekitar 65 km dari tempat kejadian. Ia pun melihat sang putri terbaring penuh luka. Putri yang seharusnya sedang mengejar cita-citanya harus hilang untuk selamanya. Akhirnya, setelah penemuan itu, pihak berwajib pun membedah dan mengambil sidik jari yang berada pada mobil itu. Tak lama, polisi pun akhirnya berhasil mengumpulkan data dan menunjuk satu orang tersangka bernama Nathaniel David. Akhirnya, Nathaniel pun langsung ditangkap beberapa hari setelah penemuan tersebut. Persidangan pun akhirnya dimulai. Nathaniel didakwa atas kasus penghilangan nyawa yang sangat mengerikan. Ia dihukum dengan hukuman seumur hidup. Dan yang masih ingin dicari adalah motif Nathaniel sendiri. Apa yang menyebabkan Nathaniel melakukan hal keji tersebut? Apakah dia memiliki gangguan kesehatan mental? Karena apa yang Nathaniel lakukan adalah perbuatan yang amat sangat keji. Setelah persidangan itu berlangsung, dan dari kejadian Samantha ini, semua pihak pun berbenah. Bahkan, Amerika Serikat sendiri juga membuat undang-undang terbaru dengan nama panggilan Samantha, yaitu Sammy Law. Undang-undang ini pun terbuat atas kasus yang diterima Samantha. Ketidaknyamanan sebuah penumpang dalam transportasi online yang sangat mungkin mendapatkan ancaman bahaya seperti Samantha sendiri. Akhirnya, mereka pun mulai sedikit lega atas dibuatnya undang-undang Sammy Law ini. Namun, semua ini jelas terasa terlambat karena Samantha sudah terlebih dahulu merasakan kengerian dari transportasi umum. Kasus Samantha Josephson ini sendiri adalah pengingat pahit bagi kita semua bahwa dunia yang terlihat aman bisa menyimpan bahaya yang tak terduga. Samantha jelas merupakan sosok yang penuh mimpi, seorang putri yang cerdas, calon pengacara yang seharusnya menatap masa depan dengan penuh harapan. Namun, dalam satu malam, hidupnya telah direnggut secara tragis hanya karena sebuah kesalahan kecil, yaitu masuk ke dalam mobil yang ia kira sebagai tumpangan tempat yang aman. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Ingat, berhati-hatilah saat kalian menaiki transportasi umum, apalagi di malam hari. Segera mintalah teman atau orang terdekat kalian untuk menemani kalian selama di perjalanan, agar tidak ada Samantha lain atau kejadian-kejadian seperti ini di seluruh negara manapun. Dan ya, bagi kalian yang menyukai kasus kriminal misteri seperti ini, jangan lupa untuk dibantu diklik like, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tetap aman, waspada, dan terinformasi. Tunggu next kasus mencengangkan dari seluruh dunia hanya di Weekly Crime Stories. Terima kasih.